A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Saya mengajak kita semua bersyukur Allah, kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya pun dalam mengajar ini jadi belajar lagi ya, jadi memulazamah Al-Qur'an lagi, dan juga kepada kawan-kawan sekalian kita bersyukur dipertemukan dalam majelis membahas Al-Qur'an. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an ini sumber keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Semoga dengan niat mempelajari Al-Quran, hidup kita bagus. Ya, kehidupan kita bagus, diri kita bagus makin baik. Rumah tangga kita bagus, bisnis kita bagus, karir kita bagus. Insya Allah berkah. Ya, berkah. Kenapa? Karena kita akses sumber keberkahannya yaitu Al-Quran. Ya. Dan juga salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Murabbinya para murabbi, pengajarnya para pengajar, yang kemudian mengajarkan Al-Quran ini. Sosok pertama yang kemudian mengajarkan Al-Quran kepada sahabat Rasulullah, kepada sahabatnya, dan kemudian mengalir kepada kita pemahamannya hingga hari ini, insyaAllah. Barakah, semoga penuh kebaikan. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih mewakili manajemen Quranic Manajemen Serial, Billionaire Coach, ya, dan seluruh stakeholders yang ada. Terima kasih kawan-kawan sudah setia sampai episode 9 belajar, dan semoga kita istiqomah, dan saya pun juga istiqomah. Ini bisa membawa kebaikan bagi umat insyaallah. Baik, terima kasih. Saya akan kemudian bawakan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang petaka penundaan. Ini judulnya sadis. Petaka menunda. Jadi petaka penundaan. Jadi bahayanya kita untuk menunda, petaka penundaan. Dalam bahasa Inggris, ya, ini banyak dibahas di TED, ini procrastination. Procrastination. Jadi kemudian suka menunda, suka mendelay. Nah, di mana kemudian perspektif ayatnya kita akan belajar ya, Quran surah yang pertama, Quran surah 9 75 76 77. Quran surah At-Taubah ayat 75 76 77, dan nanti kita akan ambil spirit tambahan di surah At-Tolak ayat ke-7. Ayo dibuka Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, dan di antara mereka, ya, di antara mereka, artinya di antara manusia itu, man 'ahadallah, ada yang janji ke Allah. Wa'dan, janji, ini bentukan yang lain, ahadallah. Jadi man ahadallah, mereka janji kepada Allah, lain atana min fadlihi, kalau datang kepada kami min fadlihi, karunia Allah. Dalam istilah lain, kalau datang kepada kami rizki, kalau datang kepada kami karunia, kalau datang kepada kami profit, kalau datang kepada kami kesuksesan. Walanakunanna minas salah, lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Lanasaddaqanna, maka kami akan sodako. Perhatikan ini. Lain atana min fadlihi lanasaddaqanna, maka kami akan sodako. Walanakunanna minas salihin, maka kami akan jadi orang yang soleh. Ayat 76. Falamma atahum min fadlihi, dan ketika Allah kemudian telah memberi mereka min fadlihi, sebagian karunianya, bakhilu bih, mereka bakhil. Udah datang hartanya, mereka bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan mereka membelakangi Al-Qur'an, bahkan mereka membelakangi kebenaran. Apa yang Allah kemudian lakukan kepada orang-orang golongan ini? Faqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah
ma'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya. Fa'aqabahum nifaqan, Allah akan tancapkan keimanan di dalam hati mereka, fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka menemuinya, sampai mereka menemui Allah. Bima akhlafullah, karena mereka telah menselisihi Allah, ya. Ma'aduhu, atas apa yang mereka janjikan, wa bima kanu yakdzibun, dan mereka mendustakan janji itu. Maka ayat 77 ini kan dimulai dari ayat 75. Ayat 75 ini bicara, ayat 75 ini bicara tentang mereka bilang nanti. Mereka bilang nanti. Ya. Lain atana min fadli, nanti kalau aku kaya, nanti kalau aku nanti lana sodakonna, aku akan sodakoh. Walalakunana minas solihin, aku akan soleh lah, nanti lah. Ayat 76, falamma atahum min fadli, falamma atahum min fadli, ketika datang itu karunia, mereka akhirnya bakhil, bahkan mengingkari, wa tawalla itu kalau misalnya dalam bahasa Quran tuh tawalla itu membelakangi, terus membokong, itu tawalla, menjauhi. Ayat 77-nya apa? Allah jadikan di hatinya itu nifak. Nifak itu asfala safilin, neraka paling bawah kaum munafik. Masya Allah. Ini ancaman yang luar biasa. Kata Allah, nifaknya ditanam sampai mereka menemui aku. Berarti udah betul-betul ditanam, nggak bisa dicabut lagi. Nah ini, kalau kita lihat kawan-kawan sekalian, walaupun konteksnya sedekah, kita akan belajar. Awalnya konteks sedekah, nanti kita akan masuk dalam konteks amal. Ya. Dalam asbabun nuzul ini, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, ada salah satu sahabat Rasulullah. Ya. Konon salah satu sahabat ini adalah Ahlul Badar. Jadi ada yang menyebut periwayatan ini doif dan seterusnya. Tapi saya mengambil dari Rajhi, dari Ibnu Katsir. Jadi salah satu sahabat ini, ya, waktu kemudian dia miskin, dia minta didoakan kaya oleh Rasulullah. Ini asbabun nuzul. Jadi minta didoakan kaya, Rasulullah saya mau kaya. Kata Rasulullah, jangan, kamu begini aja enggak, saya mau kaya. Akhirnya didoakan Rasulullah. Didoakan Rasulullah dan kemudian dikasih 2 domba. Dari 2 domba itu beranak sampai penuh di Madinah, gang-gang Madinah itu dombanya. Akhirnya dia pindah keluar Madinah, dari ada di Masjid Nabawi sudah mulai hadirnya waktu takbir, lama-lama hadir cuma jadi masbuk, lama-lama hilang di Masjid Nabawi. Dan ketika diminta zakat, ketika turun perintah untuk zakat dan ada petugas zakat menghitung jumlah domba yang masuk nisab untuk diambil hak zakatnya, dia bilang, kok kayak dipaksakan nih, kok kayak saya dirampok dan seterusnya. Ada riwayat seperti itu. Kok saya kemudian diperlakukan begini dan seterusnya. Dia akhirnya bakhil. Nah, dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa sedekah itu tidak bisa nanti. Dan ini penting bagi teman-teman. Jadi jangan saya akan bantu orang tua nanti nggak bisa. Karena kita lihat sekarang, coba masuk ini surah At-Tolak 65 ayat 7. Ayo sekarang dibuka ya. Surah At-Tolak 65 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, ya, infakkan. Jadi orang yang lagi lapang, sa'ah wasi', ya. Kalau dia memang lapang, infakkan. Berinfaklah, ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang kemudian sedang disempitkan, wa man qudira 'alaihi, ya, rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Infakkan apa yang kemudian ada di, ya, infakkan apa yang kemudian apa yang telah Allah kasih. Infakkan apa yang Allah kasih kepadamu, ya. Falyunfiq mimma atahullah. Infakkan apa yang kemudian Allah udah kasih padamu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebankan melainkan apa yang telah diberikan kepadanya. Ini konsep. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan, ya, kecuali apa yang telah Allah kasih. Sayaj'allahu ba'da usri yusra, dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan dalam infaknya.
Ini bab ini kita belajar seakan-akan kita belajar infak, tapi nanti kita akan belajar tentang yang namanya penundaan. Ya, penundaan. Apa yang kita bisa pelajari di sini kawan-kawan sekalian? Satu, kita kembali lagi di surah At-Taubah. Nggak ada yang namanya nanti. Ya. Nanti kalau saya kaya, saya begini-begini. Nanti kalau saya bisnis sukses, saya baru bakti orang tua kirim duit. Nanti kalau saya sukses, saya baru bagi ke anak yatim. Nggak bisa nanti kawan-kawan sekalian. Itu harus dilatih dari sekarang. Ya. Jadi kebaikan itu harus Anda latih dari sekarang. Termasuk sodako. Anda jangan nunggu nanti. Karena nanti itu nggak ada, Pak. Ini udah pola, udah jelas. Orang yang ngomong nanti, perhatikan ini. Orang yang ngomong nanti, orang yang ngomong nanti, begitu dapat bakhil. Ini Quran ngajarin. Mohon maaf ya, ini kuncian Quran. Orang yang ngomong nanti, kalau, itu kalau udah kejadian, nggak akan keluar juga, saudara. Karena dia nggak berlatih sejak sempit. Kang Dewa gila sedekah ini dari kapan? Dari dia susah. Dari dia susah, dia udah giving. Apapun dia peduli pada umat. Dia udah giving dari awal. Gitu loh. Nah makanya nggak bisa Pak. Kalau misalnya Anda nunggu nanti kalau. Oh Ustaz, tapi kan saya nggak punya apa-apa. Kan punya tenaga. Punya tenaga kan? Dalam seminggu 7 hari angkat beras ke anak yatim 1 hari. Masa nggak bisa? 10.000 punya nggak? Bikin 1 nasi box. Kasih ke 1 orang duafa 1 hari. Bisa nggak? 1 hari 1 porsi. Ya, bikin 1 nasi, bisa nggak dapur bikin 4 nasi deh? Lagi susah nih Ustadz, iya bikin 10 porsi deh. Bisa nggak lebihin masak, beli 10 porsi. Setiap pagi you bawa, ada yang sulit you kasih makanan. 10 porsi aja. Saya nggak minta banyak. Bisa nggak dilakukan? Karena kalau misalnya itu ditunda, ente nggak bisa nanti. Kalau ngomongnya nanti nggak kejadian. Ini ilmu. Dan apa yang Allah minta, apa yang diresikan kepada. Bukan yang lain-lain. Ini konsep dari pembahasan kita segmen 1 ini. Segmen 2 kita akan masuk pada implementasi bisnisnya seperti apa. Makasih. Assalamualaikum.